Tempat ini dengan semangat, dengan kesetiaan mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sampai kamu semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, yang nggak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka saudara 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, satu ayat saudara, di ayat ke-18 menjadi ayat pembuka dan juga pengantar pembahasan kita hari ini saudara. Yuk yang sudah di sana boleh bilang sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam. Sekali lagi saudara, 3, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, itu yang Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya, itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Saya mau bilang saudara, kalau dengar kata bersyukur, kalau dengar kata mengucap syukur, mungkin saudara bilang Pak Pendeta, itu sering saya dengarkan Pak Pendeta, itu kalimat, itu kata yang sangat-sangat sering saya dengar. Dan jujur Pak Pendeta, itu sangat sederhana. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan mau kita lakukan, artinya sekalipun terkesan sederhana, saya mau bilang saudara, itu powerful, katakan amin. Ataupun sebaliknya, mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, itu bukan hal yang sederhana Pak Pendeta, karena saya dalam keadaan yang sulit Pak Pendeta, karena dalam keadaan yang sangat berat saat ini yang sementara saya jalani Pak Pendeta, mana mungkin saya bisa bersyukur. Saya mau bilang saudara, ucapan syukur adalah pilihan, bukan ditentukan oleh keadaan. Jadi saya mau bilang saudara, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk mengucap syukur. Dan Tuhan mau kita mengucap syukur. Artinya apa? Di dalam segala keadaan kalau kita mengucap syukur, kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi di masa yang kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku harus bersyukur. Bilang kanan kirimu, kamu juga harus mengucap syukur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat ada dua hal. Yang pertama adalah apa dampak ketika saudara dan saya mengucap syukur. Dan saya catat di sini saudara, yang pertama, kalau saudara dan saya mengucap syukur, maka yang pertama adalah hidup kita akan akhirnya bahagia. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, setiap orang pasti ingin bahagia saudara. Setiap orang pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia saudara. Nah, ternyata menurut Alkitab bicara tentang kunci untuk hidup bahagia adalah dengan bersyukur. Bersyukur akan membuat saudara dan saya akhirnya bisa memiliki yang namanya kebahagiaan. Karena ternyata segala yang kita miliki tanpa ucapan syukur di dalamnya bisa-bisa tidak membuat kita bahagia. Tetapi sekalipun dalam kekurangan, ketika saudara dan saya ada ucapan syukur di dalamnya, maka kebahagiaan akan menjadi bagian setiap orang yang bersyukur. Katakan amin. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, ini tepuk tangan, silakan tepuk tangan semua. Haleluya. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan kita bersyukur, karena bersyukur bisa bikin kita bahagia. Katakan amin. Ada banyak orang nggak bersyukur, akhirnya nggak bahagia. Ada banyak orang sekarang saudara, dia pengen bahagia, tapi dia nggak mensyukuri dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Bagaimana dia mau bahagia? Saya mau bilang saudara, salah satu kunci saya bisa senyum terus, ketawa terus, karena saya selalu mensyukuri dengan apa yang Tuhan izinkan saudara, dengan apa yang saya miliki saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau ingin bahagia, siapa yang ingin bahagia? Bilang kanan kiri, bersyukur. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So
mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, iya saya mau Pak Pendeta bersyukur Pak Pendeta supaya saya bahagia. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Nah itu kita akan masuk pada selanjutnya saudara. Bagaimana atau apa kunci untuk bisa selalu mengucap syukur dalam segala keadaan? Yang pertama adalah fokus pada apa yang Tuhan anugerahkan. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada apa yang Tuhan anugerahkan. Sama-sama bilang sama saya, fokus pada apa yang Tuhan beri. Coba kita lihat sama-sama 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-34. Saudara, haleluya, terpuji nama Tuhan. Kalau saudara lihat saya seperti kayaknya low bed saudara, iya memang low bed banget ini saudara. Bayangin saya non-stop minggu lalu full. Habis itu pulang pelayanan hari Minggu, Senin langsung ke Palangkaraya, Kalteng bermasmur saudara. Langsung KKR Palangkaraya. Tepuk tangan buat apa itu? Aduh, saudara rencana menjadi pasukan burung di sana saudara. Haleluya, terus nyampe tadi pagi langsung pelayanan Bogor. Habis dari Bogor langsung SCBD. Tadi saya pikir, aduh Tuhan, apakah aku mau izin saja Tuhan? Tapi saya ngebayang jemaat-jemaat SCBD yang mukanya begitu cute. Tenang, semua cabang saya bilang begitu. Nah, jadi aduh, puji Tuhan masih lucu, haleluya. Yuk, makanya semangat. Yuk, kita lihat saudara, fokus pada apa yang Tuhan anugerahkan. 1 Tawarik 16 ayat 34, sama-sama kita baca. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 34, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya apa? Loncat ke Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Halo, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya, karena supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Melainkan, sekali lagi saudara, 3, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga anaknya yang tunggal sama-sama bilang sama saya, Tuhan baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Nah, 2 ayat ini saudara mengingatkan setiap kita bahwa begini, yang pertama adalah Tuhan baik, yang kedua Tuhan mengasihi setiap kita. Artinya begini saudara, setiap apapun yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, setiap apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan setiap kita, semuanya itu yang terbaik. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, setiap orang itu saudara bicara tentang yang terbaik buat dia itu berbeda masing-masing saudara. Jadi kita nggak bisa generalisir. Contoh sederhana saudara, di Jakarta, dan kayak saya kemarin ke Kalimantan saudara, di Jakarta dan Kalimantan mobil yang terbaik itu jenisnya berbeda saudara. Kalau di Jakarta mobil yang terbaik contohnya misalnya Alphard saudara. Tapi kalau di Kalimantan mobil yang terbaik kalau Alphard yang dia pakai juga di sana saudara tenggelam di becek saudara. Mobil yang terbaik di sana Fortuner, ya pokoknya mobil-mobil tinggi saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara bahwa dalam kehidupan setiap kita yang terbaik, contohnya yang terbaik buat saya dan terbaik buat saudara bisa berbeda, betul ya? Nah, dan Tuhan tahu mana yang terbaik bagi setiap kita, dan Tuhan sudah kasih apa yang terbaik bagi setiap kita di waktu yang terbaik. Katakan amin. Nah, tetapi begini saudara, seringkali kita tidak bisa mensyukuri yang sebenarnya sudah Tuhan kasih yang terbaik itu, karena pandangan kita bukan fokus pada apa yang terbaik yang sudah Tuhan kasih, tapi pandangan kita malah fokus pada apa yang menjadi milik orang lain yang belum tentu buat dia baik, baik juga buat kita saudara. Betul ya? Sekali lagi saudara, akhirnya karena kita terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain yang padahal belum tentu itu baik buat kita, akhirnya apa yang kita sudah miliki yang sebenarnya terbaik buat kita nggak mampu kita syukuri saudara. Contoh misalnya saya punya mobil misalnya amin, BMW, amin. Terima kasih buat imannya, haleluya. Itu dari Roh Kudus Tuhan. Nah, misalnya Fortuner, mobil Fortuner. Nah, saya Tuhan kasih mobil Fortuner misalnya, dan
Tetapi itu sudah sangat pas buat saya. Apalagi hari Minggu misalnya lari 9 cc saudara, untuk kejar-kejaran saudara. Malaikat aja kadang-kadang ketinggalan saudara. Iya. Tetapi saya fokus untuk lihat Ferrari misalnya saudara. Ada orang yang punya Ferrari. Saya lihat, wah Ferrari, wah keren banget. Saya mau bilang saudara, Ferrari bagus banget, betul ya. Tapi saudara bisa bayangkan kalau saya pelayanan pakai Ferrari, saudara. Cuma 2 tempat duduk, tim saya aja 4. Bagaimana kami di dalam? Belum lagi kalau ke daerah Kelapa Gading banyak polisi tidur. Baru jalan udah nginguk. Saya mau bilang saudara, tapi seringkali apa yang Tuhan sudah kasih bagi setiap kita, karena kita nggak fokus ke sana, kita fokus pada apa yang belum kita miliki, akhirnya kita nggak bisa bersyukur. Saya mau bilang saudara, kunci untuk bersyukur yang pertama, sama-sama bilang sama saya, fokus dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Amin. Saya mau bilang saudara, kalau hari Tuhan sudah kasih engkau pekerjaan, fokuslah dengan pekerjaan yang sudah Tuhan kasih. Karena apa? Ketika kita fokus ke sana, kita bisa ada rasa syukur di sana. Jangan fokus kepada, oh aku pengen kayak orang itu, aku pengen kayak orang itu, aku pengen kayak orang itu. Karena belum tentu kalau kau di posisinya, kau akan merasa nyaman senyaman kau ada hari ini. Sedikit kesaksian ya. Gak apa-apa, kita udah akhir bulan, malam-malam lagi santai-santai aja ya. Saya udah mau pingsan rasanya. Jadi kita banyak kesaksian ya. Dia cuma bilang, saudara yuk fokus yuk dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Karena Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih bisnis. Memang capek-capek lah, tekanan-tekanan pasti ada lah. Saya mau bilang saudara, semua profesi ada tekanannya masing-masing saudara. Semua profesi ada bebannya masing-masing saudara. Even hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya kemarin pelayanan itu saudara. Saya mau jujur sama saudara, saya gak suci lagi. Saya di Kalimantan itu saudara, pas bermasmur, Kalimantan bermasmur. Pamong Praja sudah berusaha menahan, melindungi saya. Tetapi pipi ini, tubuh ini dicubit saudara. Saya udah mati lagi. Saya sampai di hotel, saya bilang sama tim saya, aku kotor. Mau bilang saudara tersiksa. Ada bebannya masing-masing saudara. Dan mau gak mau saya harus, iya Tuhan berkati semuanya ya. Ya walaupun ada darah menadu di sini. Gak mungkin saya, jangan pegang. Tolong, gak mungkin. Dia cuma bilang saudara, apa yang Tuhan kasih bersyukur. Kalau Tuhan udah kasih pasangan hidup, shalom yang udah menikah. Kalau Tuhan udah kasih pasangan hidup, fokus dengan pasanganmu yang sudah Tuhan kasih. Kadang-kadang kau nggak bisa bersyukur gara-gara kau fokus sama istri tetangga, Pak. Kau lihat istri tetangga, aduh, istri tetangga tuh cantik banget. Aduh, glowing, udah kayak Lisa Black Panther. Cantik banget. Saya mau bilang ya, belum tentu kau jadi suaminya, kau bisa merasakan bahagia. Kenapa? Karena mungkin aja jadi suami dari istri yang cantik itu tertekan tiap hari, biaya maintenance istri saya mahal. Itu biaya ini biasa. Makanya saudara fokus aja sama istrimu. Mau seperti apapun dia fokus. Fokuskan seluruh penghasilanmu kepadanya, jadi cantik dia. Betul ibu-ibu? Oh, Batak Wita. Kalau saldoin aja cepat semuanya. Iya kan? Shalom ibu-ibu. Kalau udah punya suami bersyukur. Amin. Sekalipun suamimu galak bu, sekalipun suamimu pelit bu, udah bersyukur aja. Cuma satu orang yang bertobat. Ya Pak, saya pikir mau tukar tambah, nggak bisa. Saya mau bilang ya, buat ibu-ibu kalau udah punya suami mau seperti apapun dia, walaupun dia joroknya minta ampun. Karena saya baru temukan lagi ada suami-suami yang setelah menikah yang buang gas beracun katanya di mana-mana. Istri sampai komplain, susah napas saya. Suami saya jalan bot. Ya nggak apa-apa, bersyukur aja. Anggap aja itu aromaterapi bu. Saya baca penelitian ya. Mencium bau kentut itu bisa bikin umur panjang loh.
Iya, ini survei, ini penelitian yang membuktikan. Jadi kalau misalnya suamimu mau pelepasan, deketin, sini bang, sini bang. Iya, ini foto macam apa ini? Aduh, iya. Ya. Terus kau juga bisa balas pas suami lagi ngorok, supaya suamimu panjang umur, kau dekatkan langsung ini pak, biar panjang umur Pak Hari. Aduh, syukurilah. Kamu bilang saudara. Aduh, sekali lagi saya mau bilang saudara, iya bersyukurlah Bu. Mau seperti apa suami kan saya mau bilang ya. Ada banyak orang di luar sana lagi berharap pasangan hidup loh sampai sekarang. Saudara bukan pendeta, jadi saudara nggak begitu tahu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, banyak loh yang datang sama saya minta, Pak, tolong Pak, jodoh Pak. Dari yang masih muda sampai mudanya tahun 80-an. Jadi saya mau bilang saudara bersyukurlah. Suamimu, pasanganmu yang amburadul, yang jorok itu adalah harapan mereka, impian mereka yang sementara merindukan pasangan hidup. Amin. Kau yang sudah dikasih rumah sama Tuhan walaupun kecil, RSSSSSS, rumah sangat sempit, selonjor saja susah. Iya, sampai mau jalan ketemu istri musuh, suruh. Bersyukur. Apalagi kalau misalnya mertua lagi datang nginep di rumah, tidurnya berdiri semua. Doa semalam suntuk. Syukurilah, karena itu adalah idaman bagi mereka yang nggak punya rumah, saudara. Saya cukup lama terlunta-lunta nggak punya rumah, saudara. Sampai pernah numpang di rumah orang, saudara. Berkali numpang di rumah orang, alami juga. Jika Tuhan berkasih rumah, bersyukur. Sempit nggak apa-apa, saudara. Yang penting ada rumah, betul ya. Saudara yang mobilmu dikit-dikit mogok, bersyukur. Daripada mobil pendeta sekali mogok turun mesin, bos. Oh, haleluya. Aduh, sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita baik. Amin. Jadi fokuslah dengan apa yang Tuhan kasih, karena apa yang Tuhan kasih itu baik bagi setiap kita. Apapun keadaanmu hari ini, apa yang Tuhan kasih itu baik. Dan kabar baiknya, kalau dari hal kecil kita syukuri, Tuhan pasti tambahkan hal yang besar bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu bersyukur. Bilang sampai ngomong lu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sambil ngomong bersiap-siap, saya mengajak saudara untuk melihat beberapa quotes. Oprah Winfrey, dia bilang begini, saudara, bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Jadi penting untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Fokus pada apa yang Tuhan kasih. Kemudian ada satu quotes juga bilang begini, saudara, untuk memiliki kebahagiaan, kita perlu belajar untuk menginginkan apa yang kita miliki, bukan memiliki apa yang kita inginkan. Sekali lagi saudara, untuk memiliki kebahagiaan kita perlu belajar untuk menginginkan apa yang kita miliki, bukan untuk memiliki apa yang kita inginkan. Sama-sama sekali lagi boleh bilang sama diri sendiri, fokus dengan apa yang Tuhan kasih. Semua itu baik, semua itu baik. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu boleh siap-siap. Yang terakhir saudara, apa kunci untuk supaya saudara dan saya senantiasa mengucap syukur, dapat selalu mengucap syukur? Yang terakhir adalah percaya akan rencana Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya akan rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Salah satu ayat yang saya percaya banyak yang hafal ayat ini, saudara. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sebab aku ini apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan, sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah apa? Dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan. Yang kedua, bagaimana, dan sekaligus yang terakhir saudara, untuk bisa senantiasa mengucap syukur adalah dengan percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera.
Kadang-kadang begini saudara, kalau untuk hal yang baik dari perspektif kita, kalau untuk hal yang bicara tentang terima berkat, naik gaji, terima promosi, ditempatkan di tempat yang enak, itu sangat mudah disyukuri. Tapi kadang-kadang ada orang suka bersyukur adalah ketika apa yang dia terima itu sepertinya buruk dari kacamata manusia. Tapi bagaimana kita tetap bisa bersyukur sekalipun apa yang kita terima buruk dari kacamata manusia adalah dengan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Sekalipun kita lihat tampaknya buruk, tetapi kalau itu bagian dari rancangan damai sejahteranya Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kebaikan kadang-kadang. Karena kan Alkitab bilang di Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu bukan cuma bicara hal yang baik loh saudara. Itu bisa bicara tentang sakit hati, itu bisa bicara tentang kekecewaan, itu bisa bicara tentang ketika kau disingkirkan, itu bisa bicara tentang ketika kau diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Tapi semua Tuhan bisa bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kau dalam kondisi itu, ketika kau tahu, oh ini rancangan Tuhan, kesadaran bahwa ini rancangan Tuhan yang ujung-ujungnya membawa damai sejahtera akan membuatmu tetap bersyukur sekalipun dalam air mata saat itu, saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi yang saya semua mau bilang saudara, kita punya Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak mungkin memberikan yang buruk buat anak-anak. Soalnya bilang kan, Bapa yang jahat aja tahu memberi apa yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa kita di surga, dia Bapa yang baik. Dia pasti sudah merancang. Cuma kadang-kadang karena kita belum mengerti aja. Nah, makanya di sini kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang bisa. Saya kalau dalam hal ini saudara, pengalaman udah banyak. Betul. Kesaksian yang berhasil. Udah segala macam saudara. Tapi kita mulai dari kesaksian Ibu Gembala. Ibu Gembala divonis lumpuh sama dokter. Baik atau buruk dari kacamata manusia. Tapi sehat-sehat, divonis lumpuh. Tapi saya bilang saudara, dari divonis lumpuh membuat Ibu Gembala datang ke sebuah gereja. Di gereja itu terima mujizat, menjadi awal Ibu Gembala percaya Yesus, menjadi awal mula sebuah persekutuan doa, akhirnya menjadi awal mula gereja yang besar hari ini, saudara. Kalau nggak ada itu, nggak ada pendeta Marcel, saudara. Makanya saya aja dengar cerita, saya juga bersyukur. Karena kalau tidak ada kisah ini, pendeta Marcel masih jadi boyband. Telat. Saya mau bilang saya ada satu kesaksian adik rohani saya, saudara. Dia seorang yang bekerja di sebuah instansi, saudara. Dia disingkirkan dari instansinya. Kenapa? Karena dia nggak mau bermain curang sama seperti orang-orang yang lain. Disingkirkan itu hal yang berat buat dia. Disingkirkan ke tempat yang katanya tempat yang kering. Jadi dalam dunia persilatan ada tempat kering, ada tempat basah, saudara. Dia disingkirkan ke tempat yang katanya tempat kering. Dari kacamata manusia ini hal yang buruk. Tapi ternyata begini, saudara, kesaksian dia, nggak nyampe 1 bulan dari dia disingkirkan, terjadi sidak dan akhirnya ditemukan kecurangan di dalam. Semua kena kecuali dia karena sudah disingkirkan lebih dulu, saudara. Saya mau bilang saudara, hal yang buruk kalau dari Tuhan itu bisa baik buat kita. Saya cerita buat saudara yang sering ada di sesi saya, gagal ke Korea buat saya hal yang buruk. Iya kan? Saya udah latihan loh bahasa Korea loh. Insana araso opsone haefe. Tapi semua itu akhirnya mendatangkan perjalanan yang indah sampai hari ini hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara dengan segala hati, walaupun ada pujian yang berkata, oh coba banding-banding gitu, saudara. Tapi saya merasakan
Untungnya saya nggak ke Korea ya. Kalau saya ke Korea seperti teman-teman saya nggak jadi seperti hari ini, saudara. Kamu cuma diteriakin orang, itu tidak mantan teman saya diteriakin orang. Kamu udah deket ibu-ibu sana. Ini ngefans ternyata kakinya kayak nggak cair. Udah bangga ya. Kalau nggak itu kan, jadi Tuhan itu bisa bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau hari saya kan tahu apa yang saudara sementara alami, tapi kalau Tuhan izinkan, pasti itu baik, pasti itu baik, pasti itu baik. Mungkin hari kita nggak ngerti, tapi pada saat dimana kita mengerti saudara, tugas kita percaya itu baik.